sebangsa setanah air, para wartawan yang hadir pada sore hari ini. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang Islam di sini. Ya, saya udah baca di medsos berita-berita ya tentang kenapa namanya seorang Sukmawati Soekarno jadi kembali kepada agama leluhur. Jadi saya mau supaya mendapatkan background yang lebih jelas kenapa ya gitu. Ini merupakan suatu proses perjalanan panjang ya untuk menjadi Hindu Bali. Kurang lebih 66 tahun mungkin ya kalau dihitung-hitung dari perjalanan panjang proses saya memutuskan sebagai penganut kembali kepada agama leluhur. Jadi waktu saya kecil di umur 4 tahun itu adalah karena ibu saya Fatmawati yang sangat menghormati dan mencintai ibu mertuanya, yaitu ibu Eyang Putri Ida Ayu Nyoman Rai yang dari Bali, tadi Bali Agung tinggal aja. Dan beliau merasa bahwa maksudnya ibu saya melihat bahwa saya agaknya layak menjadi penari Bali gitu ya. Kemudian ada harapan beliau bahwa suatu waktu yang namanya putri presiden ataupun warga negara Indonesia dari kecil sudah dididik tahu budaya aslinya sendiri. Dan itulah kewajiban ibu negara memberi didikan kepada putra-putrinya sejak kecil. Jadi di usia 4 tahun saya didandanin penari Bali, tapi bukan yang penari legong. Kalau penari legong itu kan untuk gadis ya. Tapi saya didandanin dengan kostum pakaian pria, yaitu penari kebiar, karena pada waktu itu sangat populer sekali dan tren bahwa penari kebiar suatu maestro kebiar duduk dari dari Bali itu sangat terkenal sekali di Indonesia, terutama di Jakarta, karena beliau menciptakan suatu tarian baru, kreasi baru. Jadi saya mungkin diharapkan menjadi penari kebiar seperti Imario. Nah, adalah pertama kali saya naik pentas dengan busana penari Bali pria. Kemudian pertama kali saya, karena di Istana Negara itu, kalau Anda yang pernah ke istana, di sebelah kanan itu ada gamelan disediakan oleh Presiden pertama Bung Karno. Di sebelah kanan itu adalah seperangkat gamelan Bali, di sebelah kiri adalah seperangkat gamelan Jawa. Jadi saya naik pentas dengan siapnya, dengan kostum, kemudian saya dengar bahwa saya diiringi dengan gamelan Bali. Dan gamelan Bali itu dengan suatu pengaruh yang wajar ya sebetulnya, tapi si anak kecil yang 4 tahun ini dengan bebasnya menarikan gerak tari Bali itu menjadi suatu pentas yang bukan hanya sendiri internal tapi pertunjukan untuk tamu waktu itu. Itulah ada fotonya, saya masih kecil itu menjadi dokumen penting. Nah, sejak itu kemudian berlanjut saya dicarikan guru tari Bali untuk tahu juga beberapa daerah ya, Bali ya, Jawa ya, Sunda ya, Sumatera, untuk mengenal tarian daerah Indonesia. Setelah saya tahu, kemudian di umur mungkin 6-7 tahun ketika saya ke Blitar, di mana Eyang Putri saya itu tinggalnya di sana di Blitar karena suaminya kerjaannya di Blitar. Dan
saya berjumpa beliau di kamarnya karena beliau sudah tua dan hanya seringnya duduk di tempat tidur. Lalu saya bilang, Yang Putri, aku nengok gitu. Terus saya dipanggil sama Yang Putri. Jadi Yang Putri ini memang suatu figur sosok yang sangat mempengaruhi di keluarga Bung Karno itu tentang Bali. Jadi oleh Yang Putri, gini, gitu, udah bisa bahasa Jawa deh. Gini, kamu udah bisa nari belum? Udah. Iya, kamu mesti nari Bali ya, dia bilang gitu. Terus, gitu. Terus dia mengajarkan menjadi guru dengan sederhananya melantunkan nada gamelan irama Bali yang sebagaimana beliau waktu dulu kan suka ngayah di pura di Singaraja menari rejang dewa. Jadi dia ajarkan saya bagaimana cara menari Bali. Tuh. Saya ikuti aja gitu. Jadi kesan-kesan dari waktu kecil sampai berlangsung 6 tahun selanjutnya kesenian Bali itu sudah ada di dalam Sukma. Saya sebagai seorang yang sangat senang sekali dengan kesenian gitu. Nah, selanjutnya ya ada pentas-pentas dengan tarian Bali, saya jadi semakin mahir untuk menjadi penari Bali. Dan kemudian waktu saya menginjak lulus SMA, di waktu itu keadaan politik kan memang sangat pahit ya, sedih dan pahit, penuh duka derita, terutama bagi keluarga Bung Karno yang sudah tersisihkan. Contoh soal kakak saya Mas Guntur sudah di drop out dari universitas, Ibu Mega pun demikian sudah drop out dari universitas karena aktivis nasionalis. Waktu itu ada kan Ormas GMNI. Nah, jadi saya berpikir kalau saya nggak mau masuk ke universitas, bisa jadi ditolak oleh universitas saya, karena saya putri dari Bung Karno yang waktu itu sedang tersisihkan. Jadi kemudian ibu tidak lagi mau berpikir masuk universitas, ibu mau mengembangkan talenta lain saya itu, yaitu di seni tari. Jadi di talenta saya itu kebetulan di Taman Ismail Marzuki itu didirikan suatu beberapa akademi seni pertunjukan. Itu termasuk tari, musik, seni rupa, seni teater, dan seni film, sinematografi. Nah, waktu itu masih lembaga, belum institut. Dan kemudian ya udahlah saya mendaftar menjadi mahasiswi akademi tari. Nah, saya mendalami tarian yang juga di situ diajarkan dari beberapa daerah. Nah, waktu di kelas tari Bali, guru tari saya, dosen saya, tanya sama ibu, bukan ibu sih, ibu Mbak Sukma gitu, mau pilih tarian apa kalau tari di kelas tari Bali? Saya itu juga terpengaruh sebetulnya oleh satu penari yang saya kagumi, yaitu Ayu Bulan Trisna. Ayu Bulan Trisna itu putri dari Karangasem, Puri Karangasem, dari keluarga Jelantik, dokter. Kenapa saya tertarik dengan Ayu Bulan Trisna? Ayu Bulan Trisna itu adalah penari lelaki pertama di Bali, yaitu penari baris. Penari baris itu adalah tarian untuk lelaki, bukan tarian perempuan. Tapi Ayu Bulan Trisna memilih menjadi penari Bali baris pertama di Bali. Nah, saya mau ikuti dia
Cuma saya tidak mau lagi memilih tari baris, tapi ibu suka tari topeng. Saya tertarik dengan topeng Bali. Itu ada lagi cerita apa ilmu pengetahuannya tentang topeng, itu ada lagi. Tapi saya nggak mau berkisah itu. Kemudian perjalanan ibu kemudian memilih mau jadi penari topeng Bali. Nah, kalau ada kemauan itu silakan ke Bali belajarnya, karena ada penari topeng Bali yang bagus. Dosen saya menganjurkan gitu. Jadi pergilah ibu ke Bali, mondar mandir modal untuk belajar tari topeng dengan Pak Inyoman Kakul. Saya kira seluruh Bali tahu itu seniman topeng tersebut terkenal. Inyoman Kakul. Akhirnya ibu dikatakan lulus lah sebagai penari topeng. Nah, semakin kentallah ibu dengan seni budaya Bali. Sudah tidak bisa lagi. Dan juga ya, seni budaya Bali khususnya musik Bali itu adalah juga mungkin musik itu bagi ibu memang sebetulnya terapi jiwa ya, salah satu terapi jiwa. Di waktu itu ibu sudah punya jiwa yang rusak. Rusaknya adalah karena kesedihan, derita yang mendalam ketika Bung Karno wafat. Saya sangat kehilangan beliau, sedih sekali. Jadi seolah-olah putus asa untuk hidup itu. Tapi setelah saya mendapatkan arahan untuk belajar tari topeng, nah musik Bali itulah terapi ibu yang membuat saya semangat hidup. Saya kembali lagi mendapat semangat. Nggak tahu gimana ya, ajaib ya itu. Mahis gamelan itu suaranya bagi ibu mahis, dan kemudian ibu menjadi bersemangat lagi untuk hidup dan tidak lagi punya pikiran putus asa. Itulah, jadi saya mempunyai sampai usia di sini, saya merasa sangat bersyukur, berterima kasih kepada seni budaya Bali yang membuat saya mempunyai semangat hidup gitu. Terus ya itulah kurang lebihnya beberapa backgroundnya kenapa Ibu Sukmawati mau berpindah agama. Kemudian ya beberapa pentas, mungkin juga waktu tahun 74 itu Ibu sangat menjadi primadona suatu tarian Bali yang digarap oleh Sardono Kusumo dengan suatu nuansa modern tradisional Bali dicampur gitu. Jadi itu karena untuk perjalanan ke Eropa, dan itu waktu itu memang sangat jadi ibu di primadonanya, karena ibu memerankan suatu tokoh yang sangat sakral sebetulnya di Bali, yaitu Calon Arang gitu. Jadi sedemikian banyak sekali kejadian niskala, gaib, mahis yang masuk ke dalam jiwa raga Ibu Sukmawati ini. Ya kemudian setelah itu perjalanan pribadilah, berkeluarga, terus punya anak gitu. Tapi artinya bahwa ibu tidak pernah dan tidak bisa melupakan semangat hidup ibu itu dari Bali, selain dari leluhur tapi juga dari seni budaya Bali itu sendiri. Terus apalagi ya? Saya kira itu ya tambahan ya. Lagi. Oh ya, kemudian waktu zaman sudah reformasi kan partai-partai boleh lagi macam-macam sampai banyak, termasuk kita yang cita-cita ingin mendirikan PNI, Partai Nasional Indonesia, yang ketua umum pertamanya adalah Bung Karno. Kita daftarkan lagi dan kita
ikut pemilu sampai lumayan lah 3 kali itu bisa. Terus nah ketua DPD Bali yang dulu zamannya Bung Karno itu bapaknya Dr. Arya Wedakarna, Pak Wedastre. Nah, kemudian kita bergaul lagi bersama untuk bercita-cita PNI hidup lagi, bisa lagi berkiprah di Indonesia. Kemudian ketika ketua DPD-nya ganti, saya pilih. Akhirnya karena saya kenal Arya ini dari anak saya, sebenarnya teman anak saya, Pak Udra, karena yang akan menjadi Mangkunegoro di Solo tersebut berkenalan. Kemudian ya saya pikir dulu bapaknya ketua DPD Bali, kenapa tidak Arya? Saya beri kesempatan untuk memimpin PNI, dan ibu bangga selama ini PNI terbaik di antara seluruh daerah 34 provinsi. Untuk PNI yang terbaik adalah Bali. Dan dari sisi agama, Dr. Arya Wedakarna ini religius sekali ya, itu loh. Jadi kemana-mana kunker, beliau suka, Bu, Arya mau ke pura ya, Ibu mau ikut nggak? Ini dia ada pengaruhnya nih, mempengaruhi dari sisi agama gitu. Oh boleh juga gitu. Jadi dari situ Ibu mulai belajar bagaimana sembahyang cara Hindu Bali. Dan rasanya kok lebih bisa meresap ya di jiwa raga ibu gitu. Itu juga mempengaruhi sekali ya. Akhirnya ibu pikir karena ibu sudah tidak ada orang tua, ibu sudah tidak terikat dengan kemauan orang tua yang wajib untuk tadinya mengajarkan Islam. Kemudian juga suami sudah tidak ada yang juga Islam, tapi sekarang ibu sudah tidak lagi. Jadi panggilan jiwa ibu rasa memang seperti leluhur ibu, seperti yang putri ibu yang awalnya adalah dari Hindu Bali. Jadi ibu di usia ini ibu memutuskan, ya saya sudah berketetapan hati untuk kembali ke agama leluhur. Sekian saya kira cukup ya tambahannya. Baik, dari wartawan silakan kalau ada pertanyaan silakan diajukan.